Ini baru tegas Pak Prabowo siap perang melawan Israel. Waduh, apa bener ini? Untuk berperan kami siap. Berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Saya tegaskan bahwa sudah cukup lama saya tegaskan juga di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo pun beliau juga sudah tegaskan Indonesia siap dari segi kemanusiaan mengirim bantuan ke Gaza. Kita juga sudah mengirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza dan kondisi yang cukup berbahaya. Rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita dari kesehatan TNI yang bekerja di situ. Kemudian kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksananya. Untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, oh, this is very dangerous time. Perang Very dangerous time. yang terjadi. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama, gitu. Bang, bahas Amerika nyerang Iran. Ini perang dunia ketiga apa gimana? Menarik nih. Belum sempat nikmatin hidup, udah perang dunia ketiga aja nih, kocak. Kita baca beritanya. Amerika Serikat resmi ikut perang usai serang 3 titik situs nuklir Iran. Dengan bangganya nih, Donald Trump nyerang Iran. Terus ngomong, now is the time for peace. Padahal Iran gak ada nyerang Amerika sama sekali. Jadi kayak orang nyuruh damai, tapi dianya ikutan nonjok juga, kocak. Netizen komen, US selalu ingin terlibat war kalau menyangkut konflik di Timur Tengah. Padahal negara dia tidak pernah diusik. Apa Anda? Abis nyerang tiba-tiba terus bilang, now is the time for peace, LOL. Setelah ini, Iran kemungkinan akan memanggil bantuan dari negara sekutu. Sehat-sehat semuanya. Dan ini bener, soalnya teman-temannya Iran itu kuat-kuat. Ada Rusia, Cina, dan Korea Utara. Ini yang ngomong bukan saya, tapi duta besar Iran. Beliau bilang Iran punya hubungan baik sama negara-negara ini. Bisa membaca dari artikel CNN yang ini. Para pakar dan pengamat juga bilang, kalau negara-negara ini nggak akan diem aja Iran digituin. Apalagi yang dilakukan sama Donald Trump ini melanggar hukum. Dia nggak punya wewenang buat nyerang Iran kayak gini. Apalagi Iran nggak nyerang duluan. Makanya para anggota Kongres, senator pada marah-marah dan nggak setuju sama Trump karena nggak sesuai konstitusi dan pasal di Amerika. Makanya Korea Utara aja mengecam yang dilakuin sama Trump ini. Semua bisa membaca di artikel-artikel ini. Kita lihat aja nih, akan ada serangan balik atau enggak? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Dalam pertahanan keamanan kita tidak boleh menganggap tidak akan ada perang. Sic vis pacem parabellum. Artinya, kalau menghendaki damai, siaplah untuk perang. Laut kita kaya, hutan kita kaya. Negara-negara lain mengincar kekayaan kita. Bagaimana kok ada briefing ke presiden 20 tahun tidak akan ada invasi? Itu tidak benar. Saya katakan di sini, Pak,
Tidak benar itu, Pak. Karena saya mengalami. Tidak benar. Tidak boleh ada yang mengatakan dalam sekian tahun tidak akan pernah. Kita tidak tahu niat orang lain. Kita tidak tahu. Saya menerima briefing waktu saya mau dilantik, dalam 20 tahun tidak akan perang. Tahun depan kita ke tim-tim. Ini menurut saya penyakit bangsa Indonesia. Kok berani laporan ke Panglima tertinggi seperti itu? Prabowo Subianto ternyata sudah memprediksi tentang konflik Amerika dan Iran yang terjadi saat ini. Beliau pada saat itu sudah mempelajari geopolitik dunia, dan ini akan sangat berbahaya karena negara non-blok seperti Indonesia akan ikut dalam pusaran pertempuran kalau konfliknya melebar. Jadi kita tahu sendiri kalau kemarin Amerika Serikat, Iran, dan Israel terlibat konflik. Nah, Pak Prabowo Subianto sebenarnya sudah pernah memprediksi ini waktu ditanya oleh jurnalis terkait dengan geopolitik dunia. Selaku mantan militer, Pak Prabowo tahu benar apa yang terjadi di dunia saat ini. Ia melihat ketegangan dan konflik di Timur Tengah akan terjadi, dan jika konflik ini benar-benar meluas dan tidak ada perjanjian damai antar negara-negara yang terlibat, maka Indonesia yang merupakan negara non-blok dan diakui oleh Pak Prabowo sebagai tindakan bijak karena tidak berpihak kemanapun tetap akan terseret dalam pusaran pertempuran, karena pertempuran yang besar akan melibatkan banyak negara di dunia. Perlu diketahui teman-teman bahwa Indonesia itu tidak berpihak ke blok manapun, baik timur maupun barat, tapi Indonesia tetap waspada, dan jika seandainya Indonesia memang terpaksa harus terjun ke pertempuran, bagi Pak Prabowo mending bertempur sampai mati dibanding harus terjajah lagi. Sekarang lagi rame banget di seluruh dunia nobar Iran versus Israel. Nah, ibaratnya seperti kayak begini nih, match Iran versus Israel. Supporter Iran ada Rusia, ada Cina, ada Korea Utara. Supporter Israel ada Amerika, ada Prancis, ada Inggris. Nah, kalau wasitnya ibaratnya Arab Saudi. Dunia adalah sebagai penonton. Nah, kita Indonesia kagak diajak. Kita nonton aja ya, masuk ke dunia. Kita mah peace, kita mah damai. Jadi gimana menurut kalian? Kalian tim yang mana? Coba komen di bawah. Pengen tahu gua. Mengomentari sedikit tentang perang Iran dan Israel. Saya kira Iran ini tidak takut dengan ancaman kematian. Kenapa? Bukan ini persoalan ekstrim atau suatu keyakinan yang mengabaikan kemanusiaan. Tapi apabila perang ini dimulai, maka Iran hanya berijtihad, berniat untuk melihat perang ini adalah perang jihad. Perang antara kezaliman, kebatilan, dan hak dan kebenaran. Maka kematian itu dalam peperangan ini adalah satu pintu jihad. Nah, kadang dilihat musuh-musuh itu oleh Iran itu dilihat musuh itu adalah taman-taman surga. Jadi hati-hati, Iran tidak takut. Itulah pernyataan Pak Prabowo, siap perang jika terdesak, siap melawan Israel. Dan Pak Prabowo pun sudah memprediksi beberapa hari lalu jika Amerika ikut campur dalam perang ini akan terjadi perang dunia ketiga. Ternyata Amerika sudah melakukan penyerangan terhadap Iran. Akankah perang dunia ketiga akan terjadi? Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.